Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Triwidasuti. Saya berasal dari LPTK Universitas PGRI Semarang. Nah, kemudian hari ini guru akan menyampaikan materi kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, sebelumnya guru akan mengabsen kehadiran ya. Jumlah siswa kelas 6 berapa? 14. Nah, yang tidak masuk siapa? Diusahakan sekarang musim hujan, kalian jaga kesehatan sebaik-baiknya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan rasa pertemuan kalian memimpin ya, berdoa bersama-sama. Lihat teman kanan kiri dulu sudah selesai. Duduk siap enggak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi. Berdasarkan kebiasaan kita sehari-hari adalah membaca Asmaul Husna bersama-sama ya. Ayo kita mulai membaca Asmaul Husna bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hari ini guru akan menerangkan tentang, kalian sudah membawa buku tema ya, buku siswa tema 4 subtema 1. Subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku untuk pembelajaran yang kedua, di mana nanti kalian belajar tentang 3 muatan pembelajaran, yaitu ada SPDP. Nah, untuk yang pertama yaitu SPDP, kalian nanti akan belajar memahami reklame. Kemudian untuk yang matematika, nanti kalian akan belajar membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut dan bola. Kemudian dari pembelajaran ini diharapkan ada tujuannya ya. Yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri reklame. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk penilaiannya nanti kalian belajar diskusi secara berkelompok, di mana guru nanti akan menilai keaktifan kalian saat berdiskusi. Oke? Nah, sebelumnya nanti kalian juga akan mengeksploitasi membuat bangun ruang kudus dahulu. Kemudian untuk penilaian selanjutnya adalah penilaian evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian akan materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi, kemudian sebelumnya pembelajaran, mari kita menanamkan jiwa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri dengan sikap yang tegak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Nah, duduk kembali. Sudah siap belajar? Nah,
siapa yang suka akan batik? Saya. Semua. Oke. Kenapa kalian suka batik? Karena bagus. Karena bagus. Kemudian Alami. alami. Ya, terus Karena karya Indonesia. karya Indonesia yang sangat luar biasa, nggih. Nggih. Selain itu, kenapa kok saya suka dengan batik? Karena motifnya bagus. Motifnya bagus. Kemudian beragam, nggih. Iya. Nah, contoh keseharian di sekolah kalian juga memakai batik sekarang, nggih. Batik apa bukan itu? Iya, batik. Nah, batik itu adalah hasil dari budaya Indonesia, nggih. Kemudian dalam pembuatan batik itu tidak hanya cuma kain yang diberi gambar, tetapi adalah kain yang melukiskan suatu karakteristik atau falsafah suatu tempat, kejadian suatu peristiwa, kejadian suatu tempat itu digambarkan dalam kain, sehingga kain tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, untuk batik itu motifnya hanya satu atau dua? Banyak sekali. Ya, contohnya dulu di sini ada contoh batik. Nah, batik ini memiliki corak motif yang berbeda-beda, jadi tidak sama, nggih. Kemudian di sini kalian misalkan ada pengandaian Mbak Umul dia adalah pengrajin batik. Nah, dia hobinya melukis. Kemudian dia menciptakan suatu lukisan tapi dalam kain batik. Kain batik. Menceritakan tentang desa Tempur-Sari. Nah, Mbak Umul kan punya teman banyak sekali lewat internet. Misalkan Mbak Najwa dari Amerika. Kemudian Mbak Ella dari Singapura. Kemudian Mas Ilham dari Thailand. Kemudian Mas Kelvin dari Arab. Kemudian Mbak Vera dari Cina. Nah, ketika bergaul, Mbak Umul menceritakan, ini aku membuat lukisan dalam kain yaitu batik, menceritakan tentang desa Tempur-Sari. Nah, teman-temannya respons senang. Nah, dia senang, ya. Kemudian Mbak Umul mengirimkan batiknya ke teman-temannya tadi itu di packing atau cuma seperti ini. Misalkan ini mengasih ke tadi Mbak Najwa dari mana? Belanda. Nah, misalkan Mbak Umul mau memberikan kain ini ke Mbak Najwa, apa ini langsung diserahkan ke ini? Belanda. Jadi di packing. Nah, di packing menggunakan kotak kardus, nggih. Ya. Nah, nanti kalian juga belajar mengeksplorasi membuat bangku-bangku kubus. Kembali lagi ke ini batik. Nah, ketika Mbak Umul di dalam Indonesia itu memberitahukan orang itu menggunakan apa? Reklame. Iya, reklame. Apa kok itu reklame? Nah, bentar, di sini ada video kalian dengar lagi. Reklame. Ayo kita belajar mengenai reklame. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa itu reklame? Yang kedua, tujuan. Apa tujuan dari reklame? Sebelum kita bahas, mari kita baca teks berikut ini. Rani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Dari teks yang sudah kita baca, adakah gambaran mengenai apa itu reklame? Ayo kita bahas pengertian reklame.
Reklame adalah suatu alat atau media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Oke. Nah, di sini kita belajar tentang pengertian reklame. Reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Kemudian tujuan reklame adalah memberikan informasi mengenai suatu produk, perusahaan, barang maupun jasa, dan membujuk dan mempengaruhi pembaca akan membeli barang yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri reklame yang baik itu adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian reklame menggunakan bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, disertai ilustrasi yang menarik dan mudah diingat, dan tata letak gambar dan tulisan yang baik. Kemudian selanjutnya jenis-jenis reklame itu ada dua, yaitu yang pertama komersial dan komersial. Yang komersial itu digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, jadi menghasilkan keuntungan ya. Kemudian untuk yang non komersial adalah digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lainnya nih. Kemudian untuk yang contoh-contoh reklame itu ada gitu. Nah, di sini guru juga mau bertanya. Di sini ada contoh reklame. Ya, nah, di sini sama ya. Nomor 1 itu makin hemat, makan nikmat. Nah, ini termasuk komersial atau non komersial? Non komersial. Nah, sampai di sini paham ya? Iya. Jadi untuk reklame itu ada dua jenis ya, komersial dan non komersial. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau pemberitahuan tentang sesuatu barang atau jasa atau produk kepada orang lain. Kemudian guru kembalikan lagi ketika Mbak Umul tadi mau mengirimkan batik ke Belanda, dia membuat ngepack, dipack nggih, pakai apa? Kardus. Nah, kardus itu termasuk bangun ruang atau bangun datar. Kardus. Bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada banyak sekali nggih, selain kubus untuk ngepack itu ada juga teman kubus, yaitu misalkan ada ini prisma segitiga. Kemudian di sini ada tabung. Ya, kemudian di sini ada ini prisma segitiga. Kemudian di sini ada lagi ini apa? 5 atau kerucut? 5 segi berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi 5. Kemudian ini 5 pinter. Kemudian ini yang biasa untuk ulang tahun. Kerucut. Kemudian misalkan ini tabung. Ya. Kemudian misalkan guru punya tempat kotak. Ini apa? Kubus ya. Nah, kalian di sini membawa bangun datar nggih, ada 6. Nah, tugas kalian adalah mengeksplorasi menjadi bangun ruang kubus. Yo, belajar cepat, bekerja cepat. Ya ini sebentar. Ya tidak bawa. Ya tidak bawa kucing, silakan. Ada yang di sini. Kucing.
8? 12. Coba hitung. Dari atas dulu, geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Kemudian titiknya ada berapa? Ada 3. Ya, baca geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah ciri-ciri dari bangun ruang khusus. Jadi kalian gunakan terutama Mbak Ul untuk mengetes kain batik nggih ya, nanti dikirimkan ke semua teman-temanmu satu kelas. Ini. Nah, sampai ini siapa yang mau tanya? Ada. Nah, di sini Bu Guru ada nggih? Ada gambar seperti ini. Silakan kalian melihat dulu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PKN. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, sudah nggih. Nah, di sini itu menceritakan tentang keberagaman ekonomi yang ada di sekitarnya. Nah, misalkan orang tua kalian ada yang bekerja sebagai petani, kemudian nelayan, kemudian guru, kemudian pedagang. Nah, itu ekonominya beda atau sama? Beda. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Misalkan ketika Mbak Umul ke pasar menawar pedagang suatu barang. Nah, kira-kira setelah kesepakatan tentang harga, kamu membayar sesuai kesepakatan atau tidak? Membayar. Ya, membayar, nggih. Jadi diusahakan jadinya kesepakatan. Kemudian contoh tindakan yang lain, kamu bisa tidak memilih teman dan mengistimewakan teman yang kaya. Kemudian selain itu, kamu berusaha berkarya semampunya untuk menutupi kekuranganmu yang ada. Selain itu, kamu juga bisa menciptakan sikap saling menghormati terhadap keanekaragaman ekonomi di sekitarnya, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan damai. Kalian bisa melihat pada teks bacaan halaman 18. Silakan dibacakan Mbak Vera. Halaman 18 ada tak terpisahkan. Kemudian teman-teman yang lain untuk menyimak ya. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani.
Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke Pondowo hari-hari, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikitpun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani terus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik. Sebelum siap dikirim ke toko, Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Dwi dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Itulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Iya, di situ terceritakan tentang dua sahabat yaitu Hani dan Dwi. Mereka dengan latar belakang orang tua ekonomi yang berbeda, tapi mereka tetap saling menghormati sehingga tercipta suatu kata sahabat yang tidak pernah putus. Nah, dilihat dari bacaan tersebut, kemudian kita kalau melaksanakan dari rasa menghormati akan keanekaragaman ekonomi itu memiliki manfaat yang sangat banyak nih. Nah, di sini adalah contoh-contoh nih manfaat menghargai keberagaman kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah untuk menghadapi kemampuan ekonomi kita tidak harus kita harus terus berusaha dan terus mengenali potensi diri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri dan masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, nusa dan negara. Jadi ketika kita menghargai, menerima akan perbedaan segi ekonomi itu akan tercipta suatu suasana yang damai, yang rukun, yang sangat nyaman. Kemudian sampai di sini siapa yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Nah, nanti kalian Bu Guru jadikan kelompok untuk berdiskusi mengerjakan RKPD. Nanti ketika berdiskusi kalian akan Bu Guru nilai. Dinilai tentang satu keaktifan ketika berdiskusi dan hasil RKPD yang kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah selesai perwakilan maju untuk mempresentasikan, kemudian ditanggapi dengan kelompok lain. Bisa? Bisa. Yuk. Silakan kalian berdiskusi. Ingat keaktifan kalian berdiskusi. Yuk. Benar, ada
12. Titik sudutnya ada 8. Ya. Juga kita dalam menghadapi keanekaragaman ekonomi, kita menciptakan suatu sikap menghormati akan segala perbedaan yang ada sehingga persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Nah, sampai materi ini siapa yang mau bertanya? Terus juga mau bertanya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini? Senang. Sangat senang atau susah? Sangat senang ya. Terima kasih. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyampaikan materi hari ini, guru akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi yang kalian kerjakan sendiri ya, tidak boleh dikerjakan sama temannya. Paham? Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, nanti ditukarkan dengan temannya untuk kita bahas bersama-sama dan nanti akan berburu nilai. Silakan bukunya kalian tutup. Buku pakai tulis, kalian tutup. Sehingga kalian dalam mengerjakan soal evaluasi tidak paham. Dan semua apa itu sudah ya, jangan dilupakan sama lain. Ya, dibacakan ya kan? Ya udah ya, enggak. Di bawah ini adalah hasil penelitian kita berdasarkan pengalaman kecuali memberikan sebuah dari pembelajaran. Ya, ya, sudah selesai ya. Silakan dihitung jumlah bukunya. Ini mau lihat soal 15 kalian betul berapa? Ya? Absen 1 14 15 ya, absen 12 13 14 itu izin ya, tapi ya tidak masuk dari 3. Karena dilihat dari soal 15 itu rata-rata betul 14 sampai 15 ya. Dari hari ini kamu ada pembelajaran, nantinya sudah paham ya, ini sampaikan materinya. Kemudian kalian senang tidak jika hasilnya akan ya, kemudian untuk pembelajaran besok silakan kalian mempelajari jumlah G. Masih tema 4, subtema 1, tapi pembelajaran yang ketiga halaman 22 sampai halaman 28. Di sini kita akan belajar tentang PJOK, yaitu belajar kuda-kuda, sikap kuda-kuda. Oke. Kemudian selain PJOK ada mata pelajaran lain yaitu bahasa Indonesia, tetap tes eksklamasi. Kemudian ada mata pembelajaran lagi yang satu adalah IPA. Kita masih belajar tentang PLTA. Nah, di sini halaman 25 G. Menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Silakan kalian baca paragraf ini. Kemudian besok kita